Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, saya dan teman-teman dari Teknik Elektronika Industri SMK Warga Surakarta sedang berada di PT Solabadi Indonesia. Saat ini, kami ditemani oleh Miss Lintang dan juga beberapa rekan-rekan saya. Mari saya perkenalkan, nama saya Adi Putra Idwansyah. Lalu selanjutnya adalah Mbak Andita Dwiana. Lalu yang selanjutnya ada Mbak Naya Aulia. Dan yang satunya ada Mas Natama Arthur. Dan yang satunya ada Mas Fajar Pramulya Chandra. Dan rekan kameramen saya adalah Mas Restu Enggar Pamungkas. Kapan sih PT Solabadi Indonesia itu dibangun? Oke, jadi PT Solabadi Indonesia sendiri, teman-teman, itu berdiri sejak tahun 2005. Udah berapa tahun berarti, teman-teman? 2005? 18 tahun, betul banget. Jadi kalau istilahnya anak kecil, kita ini udah SMA lah, SMA tingkat akhir gitu ya. Nah, Solabadi ini sebenarnya belum punya pengalaman yang gede banget, tapi berhubung kami dilengkapi dengan tim-tim hebat, tim muda, kemudian ada beberapa produk brand-brand yang saat ini dikenal di seluruh Indonesia. Alhamdulillah Solabadi sekarang jadi salah satu perusahaan manufaktur yang mungkin dikenal di kota Solo ya, Mas Adi. Mungkin seperti itu. Apa sih yang memotivasi Miss Lintang untuk membangun PT Solabadi itu tersendiri? Kita sebenarnya menarik benang merahnya itu dari ownernya PT Solabadi Indonesia dulu, Bapak Dian Untoro gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih motivasi Bapak Dian Untoro untuk membangun PT Solabadi Indonesia? Itu sebenarnya memang untuk beliau ini kan sudah pernah bekerja sebelumnya di salah satu PT ya di Indonesia juga. Nah, tapi beliau merasa kayak beliau lebih ingin menjadi wirausaha. Nah, kebetulan waktu itu pertama kali kita itu awalnya precision part kan, kita bikin part-part gitu. Namun seiring berjalannya waktu, kemudian ada tender dari gudang garam. Kalau teman-teman sudah tahu, ada tender dari gudang garam untuk bikin mesin rokok. Nah, akhirnya Bapak Dian mengajak 5 temannya yang saat ini mungkin teman-teman sudah kenal karena sudah jadi kepala bagian produksi, engineer, Mas Binder juga bagian quality control, assembling dan lain sebagainya. Itu akhirnya Bapak Dian membuat brand yang namanya Light, di mana Light ini kemudian juga disetujui oleh gudang garam menjadi produk yang kemudian dikirimkan ratusan ke seluruh gudang garam di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya kalau motivasinya itu memang dari Bapak Dian sendiri yang memang pengen membuat perusahaan manufaktur modern, di mana beliau kan sangat suka Solo ya, makanya dinamakan juga yang namanya Solo Abadi, seperti itu sih. Sebetulnya kalau kegagalan sih enggak ya guys. Jadi sejauh ini kalau kami merasa tidak ada kegagalan yang misalkan kayak wah ini gagal banget di Solo Abadi di momen ini tuh kita nggak pernah ngerasa begitu. Tapi yang tantangan memang ada. Mesti teman-teman juga tahu ya waktu COVID-19 itu memang luar biasa ya guys ya, karena waktu itu kan memang perusahaan itu mewajibkan yang boleh masuk itu kalau nggak salah cuma 20-30%. Sedangkan mayoritas produksi dan marketingnya itu juga belum bisa dikerjain secara offline. Jadi WFH tidak memungkinkan. Kayak misalkan kita take video dan lain sebagainya kan kita nggak mungkin ya WFH dan lain sebagainya. Nah itu menurutku tantangan terbesarnya Solabadi itu di situ. Tapi memang waktu itu yang membuat kita bisa melewati tantangan itu adalah kerja sama tim sih sebenarnya sih, kerja sama tim. Gimana sih Mbak tips membangun usaha agar tetap berjalan dan bisa berkembang? Solabadi sendiri, karena kita ngomongin Solabadi, cara untuk biar bisnis bisa berkembang itu adalah kita harus selalu terbuka dengan hal-hal modern. Jadi kayak misalkan, kenapa kok banyak perusahaan manufaktur yang tutup pas COVID? Itu karena mereka tidak bisa fleksibel dengan beberapa hal. Jadi karena kita kan anak-anaknya muda ya. Jadi misalkan zaman saiki ki pakainya sistem A, yuk kita ngikut. Zaman sekarang tuh kerjasamanya sama SMK, ya kita ngikut. Kita harus beriringan dengan itu. Kayak misalkan teman-teman tahu ChatGPT dan lain sebagainya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh kita juga pakai, tapi kita gunakan dengan lebih bijaksana. Biar kayak bisnis itu nggak stuck gitu loh guys.
kriteria pegawai yang dibutuhkan di PT Solo Abadi itu seperti apa? Ya, Solo Abadi itu memang mencari orang-orang yang punya kesamaan model sama Solo Abadi dulu. Yo ada sih anak-anak yang misalkan punya istilahnya vibe-nya beda sama Solo Abadi, tapi rata-rata yo nggak bertahan lama. Jadi biasanya kalau tipe karyawan yang tentunya yang pertama sesuai sama job desk-nya dulu. Jadi misalkan kita nyari operator CNC ya pastinya dia bisa mengoperasikan CNC ya, mengoperasikan CNC. Yang orang kan ya susah. Kita nyari videographer ya yang bisa video dengan bagus gitu. Yang pertama tentunya skill. Yang kedua baru kita soal personality nih. Kayak ini kayak ngopo sih orang-orangnya itu. Jadi apakah dia tipe anak yang ceria kah atau dia pendiam kah dan lain sebagainya. Terus habis itu nanti waktu wawancara kita juga ngelihat oh ini anak tuh orangnya terbuka apa enggak, bisa menganalisis sesuatu apa enggak kayak gitu. Kalau dari kita sebenarnya kan ada beberapa perusahaan yang nyari pengalaman banyak ya. Kalau kita sih jarang. Maksudnya kita lebih lihat skillmu sesuai apa enggak, kemudian juga vibe-nya itu apakah sesuai sama perusahaan atau enggak gitu. Kita lebih suka anak-anak yang suka ngomong sih. Kalian mesti paham ya, kita suka anak yang bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Pasti kalau di sini pasti banyak temennya, pasti juga lebih dikasih project banyak. Karena kan sesimpel misalkan ada satu project, kamu bisa jelasin ke yang lain, itu kan nilai plus banget ya. Tapi untuk tahun depannya, roadmap kita ya, clue-nya di tahun 2024 kita masih fokus di alat kesehatan yaitu matrisis. Seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Miss Lintang. Yes. Oke, maka dari itu cukup Yes. sekian. Terima kasih. Tata. Dari teknik elektronika. Miss Lintang.